Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut berita utamanya. Ledakan di asrama polisi di Kabupaten Sukoharjo dipastikan bukan teror bom, melainkan bersumber dari bubuk petasan hasil razia polisi. Terjebak di dasar sumur selama 3 jam, evakuasi seorang lansia yang terpersok ke sumur sedalam 12 meter berlangsung dramatis. Bermimpi jadikan catur sebagai olahraga dengan banyak penonton. Seorang pria lulusan sekolah dasar di Banjarnegara membuat bidak catur berukuran raksasa. Mengawali informasi hari ini, ledakan keras terjadi di asrama polisi di Desa Telukan, Kabupaten Sukoharjo dan mengakibatkan seorang polisi menderita luka bakar 70%. Polisi memastikan ledakan tersebut bukan teror bom, melainkan bersumber dari petasan. Pasca ledakan keras terjadi di asrama polisi di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, garis polisi masih terpasang Senin pagi. Sejumlah aparat BRIMOB dari Polda Jawa Tengah juga masih berjaga di sekitar lokasi rumah korban. Warga menuturkan ledakan terdengar begitu keras sehingga menimbulkan getaran. Sejumlah lantai rumah berjatuhan. Warga awalnya menduga ledakan bersumber dari trafo listrik. Namun warga terkejut karena menemukan korban Bribka Dirgantara Pradipta terkapar di depan rumahnya. Itu saya kira itu ada trafo listrik yang meledak atau gimana, ternyata listrik masih menyala, terus saya keluar mencari sumber suara, terus ternyata ada korban yang cukup parah di sana. Kondisi korban gimana Pak waktu Pak Surunadin lihat? Cukup parah, banyak mengeluarkan darah, tapi saya nggak berani mendekat. Kira-kira di bagian ledakan sempat menimbulkan spekulasi adanya teror bom. Namun setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, Kapolda Jawa Tengah memastikan ledakan bukan teror bom, melainkan bersumber dari bahan petasan hasil sitaan razia polisi. Hasil olah TKP yang dilakukan oleh Jibom telah ditemukan bubuk hitam. Jadi bubuk hitam ini kita duga adalah bahan petasan. Jadi bubuk hitam kita temukan 2 kantong plastik dengan ukuran 1 on, 4 bungkus plastik kosong, sisanya residu. Kemudian ada uceng itu sumbu petasan. Hasil pengembangan penyidikan sementara bahwa paket itu benar datangnya dari Indramayu. Akibat ledakan petasan ini, Bribda Dirgantara Pradipta menderita luka bakar 70% dan masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Korban akan diperiksa setelah kondisi membaik terkait motif membawa pulang petasan hasil razia ke rumah. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Ya, Guru Besar UGM Samekto Wibowo meninggal dunia akibat terseret ombak di pantai Pulang Sawal, Gunung Yogyakarta. Prosesi pemakaman Guru Besar Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM ini berlangsung penuh haru. Sejumlah anggota keluarga dan kerabat tampak hadir mengantar korban ke tempat peristirahatan terakhir di daerah Ceper, Klaten. Profesor Samekto meninggal dunia akibat terseret ombak pantai Pulang Sawat Gunung Kidul saat bereuni dengan alumni kedokteran UGM. Pihak keluarga mendapat kepastian kepergian korban setelah menerima informasi dari pihak rumah sakit. Fakultas Kedokteran UGM. Bapak itu angkatan 63 kalau tidak salah. Rombongan. Setahu saya 2 bis ya. Kita ke informasi lain, seorang pria lanjut usia terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter dan terjebak selama 3 jam di Kabupaten Klaten. Evakuasi korban berlangsung menegangkan, namun akhirnya korban berhasil diselamatkan. Proses evakuasi lansia bernama Sukisno di daerah Ngawen, Klaten berlangsung dramatis Minggu petang.
Tim gabungan berjibaku menyelamatkan korban lantaran korban terjebak di dalam sumur sedalam 12 meter. Teknik vertikal yang digunakan tim akhirnya bisa membawa korban keluar dari dalam sumur setelah terjebak selama 3 jam. Penyelamatan memakai teknik vertikal rescue, Mas. Dengan teknik rope. Kondisi korban sadarkan diri untuk cedera kira-kira tadi di kaki kanan. Menurut Ketua RW, korban terperosok ke dalam sumur saat berada di samping rumahnya. Tiba-tiba saja lantai rumah ambrol dan seketika korban terperosok. Tiba terperosok karena itu tidak tahu ada lubang. Dampaknya dari air yang masuk sedikit-sedikit, lama-lama jadi lubang besar. Tidak tahunya kita dilewati dia, Pak Sukisno, ambrol. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, jumlah korban tewas akibat kecelakaan di ruas tol Ungaran Bawen bertambah 1 orang sehingga total menjadi 6 orang. Korban meninggal dunia Minggu pagi setelah sempat dirawat di RSUD Dr. Gondo Suwarno Ungaran. Jenazah korban telah dibawa pulang ke kampung asal di Pasuruan, Jawa Timur. Dengan demikian, total korban tewas akibat kecelakaan maut di ruas tol Ungaran Bawen KM 438 menjadi 6 orang. Kecelakaan maut yang melibatkan minibus dan truk terjadi di tol Semarang Solo di ruas Ungaran Bawen. Minibus menghantam truk dari arah belakang. Diduga sopir minibus mengantuk sehingga tabrakan pun terjadi. Yang meninggal bertambah 1 orang. Kemarin untuk yang luka tadi pagi informasi dari rumah sakit meninggal. Ya, sebuah mobil sedan mewah menghalangi jalan ambulans yang membawa pasien di kawasan Popongan, Karanganyar. Pengemudi berdalih sedang mendengarkan musik sehingga tidak mendengar sirene ambulans. Meski klakson dan sirene dibunyikan berkali-kali, namun sedan mewah ini tidak membuka jalan bagi ambulans. Padahal ambulans ini sedang terburu-buru membawa pasien ke rumah sakit. Dari video amatir, insiden ini berlangsung selama beberapa kilometer di sepanjang kawasan Popongan, Karanganyar pada Jumat pekan lalu. Video ini kemudian menjadi buah bibir sehingga akhirnya pengendara sedan mendatangi Polres Karanganyar. Polisi kemudian memediasi sopir sedan dengan sopir ambulans. Sopir sedan mengakui salah sehingga meminta maaf. Ia berdalih tidak mendengarkan bunyi sirene karena sedang mendengar musik. Volumenya gede, saya tidak mendengarkan bahwasanya di belakang ada ambulans. Saya meminta maaf untuk kejadian tersebut. Ada beberapa kendaraan yang harus diberikan prioritas. Yang pertama damkar, kemudian yang kedua ambulan, yang ketiga kendaraan pribadi yang mengangkut orang sakit dan terlibat laka lantas, kemudian kendaraan lembaga negara, kemudian lembaga kendaraan asing. Kami himbau kepada seluruh warga masyarakat untuk apabila menjumpai kendaraan tersebut untuk memberikan prioritas kepada. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Polisi juga tidak menilang mobil sedan karena baik SIM maupun surat kendaraan dinyatakan lengkap. Heri Prastio melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Kita ke informasi lain, seorang kepala desa di Kabupaten Grobogan menjadi sorotan karena menenggak minuman keras sambil bercanda dengan teman-temannya. Kades itu menenggak miras di dalam mobil yang sedang melaju. Inilah video merekam Fahrudin, kepala desa Saban yang menenggak miras di dalam mobil yang sedang melaju. Kades Saban membenarkan jika orang dalam video ini adalah dirinya, tetapi menyangkal jika tengah menenggak minuman keras. Dia mengaku hanya bercanda dan sedang berpura-pura menenggak miras. Ia mengaku botol miras yang ia pegang sudah kosong. Ia pun heran karena viralnya video itu karena merupakan video lama. Belakangan video viral kepala desa telah dihapus oleh pengunggahnya dan Fahrudin juga tidak akan melaporkan pengunggah video tersebut. Saja, dan itu kebetulan yang video itu juga teman juga yang punya mobil itu kebetulan di mobil itu ada botol kosong, terus ayo pura-pura nenggak minuman ya, terus seperti itu. Kok kenapa direkam mereka juga gitu loh, aku nggak ngerti, tahu-tahu bisa disebut. Dan di samping itu kelihatannya sudah